Ustadz, apakah ada orang yang masuk surga tanpa memiliki rumah di surga? Semuanya insya Allah kalau sudah masuk surga akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Tapi surga itu bertingkat-tingkat, bukan satu tingkat, ada 100 tingkatan. Sehingga ketika seorang beramal, yang pertama kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal, amalan itu menjadi sebab. Makanya Allah tawarkan, ada orang yang cuma sholat 5 waktu, ada orang yang sholat 5 waktu plus sholat sunnah, ada yang plus sholat tahajud, ada yang plus sholat duha. Apakah sama ketika masuk surga? Nggak sama. Kalaupun antum masuk surga akan dikasih tempat tinggal, tapi tempat tinggal ada mungkin wallahu alam ada tempat tinggal yang standar, tapi ada tempat tinggal yang antum bangun sendiri dengan amal antum. Ada taman-taman di surga yang standar, ada taman-taman yang antum yang membangunnya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu akan menjadi satu pohon kurma yang terus ditanam buat antum. Artinya semua yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, dan bagi setiap ada derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Baik, nyambung. Di dunia ini antum lihat hampir semua orang punya tempat tinggal. Apakah semua rumah mereka sama jamaah? Nggak sama. Ada yang tinggal di rumah minimalis, ada yang tinggal di rumah ya pokoknya bisa berteduh dari panas atau dari hujan. Ada yang rumahnya seperti istana. Kalau di dunia Allah memberikan rizki, ujian buat mereka. Apakah yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar apa tidak? Tapi kalau di surga Allah Azza wa Jal, Allah memberikan itu biqadri amalihi, sesuai dengan amalan dia, tentunya setelah rahmat Allah Jalla Jalaluh. Ustadz, di surga nanti apakah para istri menjadi penghulu atau pemimpin para bidadari yang dimiliki suami mereka? Naam jamaah. Buat perempuan nih, perempuan itu punya kesenangan lain selain suaminya. Kalau kesenangan suami, kesenangan laki-laki itu perempuan, maka Allah izinkan dia menikah 1, 2, 3, 4. Tapi adakah perempuan yang ingin punya suami lebih dari 1? Ada ibu-ibu, anak kepingin suami 3, pelacur. Nah, antum tanya kepada siapapun, kalau ada perempuan punya istri suami lebih dari 1, bukan perempuan baik-baik. Maka Allah berikan kenikmatan yang lainnya, dan perempuan akan diangkat menjadi penghulu para bidadari. Jadi subhanallah ya, itu bidadari kan sukanya apa bidadari jamaah? Perempuan-perempuan itu kumpul, nongkrong, ngobrol, menunjukkan perhiasan dia, emas dia. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau datang kajian, Masya Allah, emasnya dibawa semuanya. Ketika di jalan dia tutup pakai abayanya, setelah kaji di tempat kajian dia tarik bajunya. Insya Allah dia mau menunjukkan dia punya emas. Ada kesenangan lain buat perempuan, apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, dari tadi kedengarannya surga sangat begitu menyenangkan dan sangat indah. Apa kita tidak akan merasakan kebosanan Ustaz? Kita tinggal senang terus dan abadi di sana, apakah kita tidak akan bosan? Allahu Akbar jamaah. Ya, makanya makanan di surga, kalau antum lihat di dunia ini, antum dikasih makanan di dunia, antum bosan. Kenapa? Karena itu terus. Tapi makanan di surga terus berubah.
Antum sama istri antum bosen di sini. Lihat 20 tahun kayak gini tetap ya. Udah keriput. Udah ya dulu berat 48, sekarang 84. Nah, antum bosen. Tapi gimana kalau bidadari itu selalu perawan dan gadis? Antum bosan jamaah. Makanannya selalu berubah. Wa utubihi mutasyabiha. Iya memang mirip, tapi ketika digigit ya Allah lebih enak dari yang kemarin. Lebih enak dari yang kemarin. Terus semuanya lebih nyaman. Jadi nikmat yang terus menjadi baru jamaah. Manusia betul dia ingin selalu yang baru, dan Allah kasih selalu yang baru buat antum jamaah. Apakah akan bosan seperti itu jamaah? Allahu Akbar. Ada yang bosan makan nasi jamaah? Aduh zat. Ada orang Indonesia bosan sampai mati makan nasi. Mau mati dia nasi. Anak minta nasi. Antum sudah 60 tahun makan nasi, ya nasi. Artinya ada sebuah kenikmatan yang dia tidak akan bosan. Makanya Allah rubah. Terus kenikmatan itu akan lebih baru dan lebih indah jamaah. Ustaz, dulu suami ana sering mengucapkan kata cerai dengan ana. Kalau beliau marah, ucapan kamu saya cerai atau kita cerai. Dari tahun 2001 sampai 2013 sudah 4 kali ucapan cerai. Pada saat itu kami sama-sama tidak tahu kalau ucapan cerai bisa jatuh talak jika suami yang mengucapkan. Setelah kami tahu, maka kami akad nikah ulang. Yang anak ingin tanyakan, apakah ucapan cerai dari seorang suami yang tidak tahu hukum itu sah jatuh talaknya? Apakah akad nikah yang kami lakukan sah? Ahibati fillah, berkaitan dengan ucapan cerai. Cerai ini ada 2 macam. Ada cerai lafal cerai itu, ungkapan cerai itu. Ada yang sorry, yang jelas dan gamblang. Kalau maksudnya adalah cerai, tidak ada maksud lain. Ada yang multi tafsir, kinayah, bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Kalau suami mengatakan kamu saya cerai, apakah ada makna lain? Nggak ada. Tapi kalau suami mengatakan kamu keluar dari rumah, kamu pulang ke orang tua kamu, itu bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Maka kalau yang pertama itu nggak perlu niat, kalau yang kedua harus ada niat. Yang tahu siapa? Suami. Kalau mengatakan kami cerai, kita cerai, itu mungkin sedang mengajak untuk bercerai. Nanti ditanyakan. Tapi kalau dia mengatakan kamu saya cerai, itu cerai. Dia tahu sama hukum atau tidak, jatuh cerai. Asalkan dia tahu bahwa makna cerai itu berpisah sama istri. Kira-kira suami itu tahu nggak kalau makna cerai berpisah sama istri? Tahu. Cuma dia nggak tahu konsekuensinya aja. Tapi makna itu artinya menceraikan istri dia tahu, maka jatuh cerai. Kalau jatuh cerai, cerai itu boleh rujuk 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh cerai itu 2 kali. Kalau sudah ketiga kali, maka tidak boleh balik kecuali istri menikah dengan lelaki lain. Maka buat kasus ini, ana sarankan anti bersama suami menjumpai salah satu ustadz untuk lebih jelasnya ucapan apa saja yang diucapkan pada waktu itu. Karena kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa nikah baru. Kalau dia menceraikan istrinya lalu rujuk kembali, nggak harus nikah baru apabila di masa iddahnya. Yang kedua dia ceraikan kemudian rujuk kembali tanpa nikah lagi selama di masa iddahnya. Tapi kalau sudah keluar iddah maka harus nikah baru. Tapi kalau sudah cerai 3 kali, sudah itu tolak bain, harus pisah keduanya. Maka jangan mempermainkan ucapan cerai. Maka nasihat anak kepada yang bertanya untuk menyumpahi seorang ustadz bersama suaminya,
untuk konsultasi yang lebih jelasnya. Barakallahu fikum. Istri ana sering ikut kajian ustadz di TV dan kelihatannya senang dengan cara ustadz menyampaikan materi. Jujur ana ada rasa cemburu walaupun sedikit di hati. Tapi ana nggak negur istri, yang penting istri ana ikut ngaji walaupun di TV. Apakah ana termasuk suami dayus? Kalau istrinya melakukan kemaksiatan antum biarkan, antum dayus. Antum lihat istri antum melakukan kemaksiatan enggak? Kalau dia memandang ustadznya dengan nafsu, maka dosa. Antum perlu pakaiin cadar TV-nya. Kalau dia melihat ustadznya dengan nafsu. Tapi kalau tidak dan dia benar-benar mengikuti kajian itu, mengambil ilmunya, dan terlihat dari sikap perubahan di diri dia semakin menghormati suami, semakin sayang dengan suami, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dilihat bahaya, dia jadi nggak suka sama antum, janganlah, dengarkan suara ustadz aja. Dan ana lihat dia tertarik sama suara ustadz juga. Aduh, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Ustaz, ana mau tanya nih, anak akhwat umur hampir kepala 4, tapi jodoh belum kunjung datang. Setiap kali ada ikhwan yang datang untuk melamar, selalu saya tolak dengan alasan ingin mendapatkan yang terbaik. Dan rata-rata ikhwan muda, lebih muda dari ana. Itu kenapa ya Ustaz? Kenapa? Kenapa apa maksudnya? Kalau kenapa kok yang ikhwan muda yang datang melamar anti? Karena yang tua-tua sudah punya istri. Yang muda ini belum punya istri. Kalau anti kepingin ikhwan yang seumur anti, mungkin jadi istri kedua. Karena rata-rata lelaki yang umur 40 tahun sudah punya istri lah jamaah. Jadi kalau anti melihat ada ikhwan yang melamar lebih muda dari anti, yang penting itu 2 kriteria di dia: agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Mau dia lebih muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah anti kepala 4 masih ada yang mau, masya Allah. Berarti ada sesuatu yang menarik di diri anti. Maka jangan tolak kalau yang datang melamar laki-laki yang secara agama baik dan secara akhlak mulia, walaupun terpaut umurnya, nggak ada masalah. Apakah boleh menyebut nama orang tua kita dalam setiap doa? Antum sebutkan, nggak ada masalah. Antum doakan orang tua setiap saat antum berdoa, antum sisipkan orang tua antum. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana anak balita yang meninggal? Apakah Allah beri rumah di surga atau pelayan-pelayan surga? Iya, pelayan-pelayan surga ini. Iya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, beliau mengatakan, idza qabadallahu walada 'abdih, kalau Allah mencabut nyawa salah satu anak hambanya yang belum balik, dicabut nyawanya, Allah tanya sama malaikat-malaikatnya, qabadtum walada 'abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum samrata fuadih, kalian cabut nyawa buah hatinya?
Kata malaikat, "Naam." Iya ya Allah. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan jamaah, dia memuji Allah azza wa jalla. Kok bisa ada orang ditinggal mati anaknya memuji Allah azza wa jalla? Karena dia yakin yang terbaik adalah ketentuan Allah azza wa jalla. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga. Wasammuhu baital hamdil. Kasih nama rumahnya supaya orang-orang tahu di surga. Kasih nama rumahnya Baital Hamdi, rumah pujian. Jadi anak akan bersama orang tuanya menikmati surga. Apakah dia menjadi pelayan-pelayan surga? Semua yang diinginkan oleh anak-anak itu akan didapatkan, dan orang tuanya dibangunkan rumah di surga. Karena musibah itu buat orang tuanya, sedangkan anak itu sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah seorang tukang membangun masjid mendapatkan juga bagian rumah di surga Allah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat, umpamanya dia bangun, dia gaji, umpamanya dia digaji, gaji dia 100.000, dia mengatakan tolong gaji ana 60.000, sisanya buat ana di surga nanti. Gaji 100.000 dia ambil 60.000, sisanya dia kerja buat dia. Dia nggak nyumbang duit, tapi dia nyumbang tenaga. Insya Allah dia akan dibangunkan rumah di surga. Dan kita pun yang nggak punya harta, jamaah, kalau antum melihat ada yang sedang bangun masjid ya, antum datang kepada mereka, Pak, saya hari Ahad bisa ikut kerja, nggak bisa kalau duit nggak punya, tapi saya bisa jadi ya pelayan yang ngambilin batu bata atau apa. Antum insya Allah akan mendapatkan pahala membangun atau dibangunkan rumah di surga Allah azza wa jalla. Berbicara tentang yang membangun masjid, tukang-tukang yang membangun masjid, banyak di antara mereka yang nggak sholat, jamaah. Ana sedih sekali. Biasanya renovasi masjid, nanti waktu adzan mereka berhenti kerja, tapi ngapain? Duduk, ngobrol, makan. Nanti selesai sholat kerja lagi mereka. Maka tolong nih, bagi yang membangun masjid, dikumpulkan tuh tukang-tukangnya, didudukkan, dikasih nasihat, dikasih ujangan. Mereka sedang membangun rumah Allah azza wa jalla, untuk sholat rumah ini, untuk ditegakkan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana mereka tidak berharap pahala? Mereka hanya cari uang kadangkala. Maka kita perlu memberikan arahan kepada mereka, jemaah. Ustaz, ana sudah 18 tahun menikah. Alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak selama itu. 4 orang anak. Selama itu suami ana hanya mau sholat taraweh dan sholat id saja, tidak untuk 5 waktu. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana ana menasihatin suami? Allah jamaah, ini masalah jangan diremehkan meninggalkan sholat ya. Kalau yang wajib sudah ditinggalkan, berbahaya dengan keikhlasan dia. Akhirnya sholatnya pun bisa jadi riak ketika sholat taraweh dan sholat id. Kenapa dia melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan? Tugas anti berat. Anti harus berusaha memberikan nasihat kepada suami. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada suami bagaimana melanjutkan pernikahan ini demi untuk bersama-sama masuk surga. Dan kita tahu apa yang terjadi ini kesalahan dari istri juga, karena istri menikah dengan lelaki yang tidak layak untuk menjadi suami dia, dengan lelaki yang tidak pantas untuk menjadi bapak anak-anaknya. Karena kita tahu Nabi SAW memberikan kriteria 2, agama dan akhlaknya. Anti lihat nih, agama yang wajib nggak dikerjakan, gimana anti mau sama lelaki seperti itu? Maka anti juga bertobat kepada Allah, karena telah memilihkan buat putra putrinya
orang yang tidak pantas untuk menjadi bapak dan imam buat anak-anaknya. Anti istighfar. Kemudian kasih nasihat suami. Kasih nasihat suami. Kemudian kalau suami tetap tidak mau, setelah usaha yang maksimal, setelah merayu suami nggak mau juga suami, nanti ajukan gugat cerai. Boleh Ustaz? Boleh. Ini lelaki seperti ini yang tidak sholat jamaah, keislamannya diragukan jamaah. Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa seorang perampok dan pezina jamaah. Dia meninggalkan rukun Islam, tiangnya agama. La hadza fil Islam liman tarakas sholat. Nggak ada bagian di Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Maka tolong istri bersungguh-sungguh. Dan dia nyatakan sama suami, artinya dia serius. Aku ikut, nggak mau bang kalau terus-terusan abang nggak sholat. Mungkin kita harus berpisah, ya udahlah. Daripada anak melihat abang terus nggak sholat, anak-anak pun nggak sholat nantinya karena bapaknya tidak sholat. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menasehati suami yang suka candu main HP sehingga dia lalai ibadah? Kebetulan beliau hadir di kajian ini. Semoga beliau dapat berubah kebiasaan buruknya dengan nasihat Ustaz. Wallahi jamaah, handphone ini penyakit. Dia itu seperti pisau bermata dua. Berapa banyak kebahagiaan yang hilang gara-gara handphone. Ana terus terang, kadangkala kalau handphone itu habis baterainya bahagia karena tidak terganggu dengan handphone. Tapi manusia menciptakan power bank. Antum habis, anak kasih power bank. Jangan sampai mati handphone antum. Subhanallah jemaah, kita ini hidup di dunia maya atau di dunia nyata? Ada masya Allah suami istri sama anak-anaknya berangkat ke restoran, makan bersama, sambil nunggu makanan semua pegang HP. Bapaknya pegang handphone ketawa-ketawa sendiri, istrinya pegang handphone ketawa-ketawa sendiri, anaknya pegang handphone, yang paling kecil ngeliatin. Ini apa perlu diruqyah semuanya ini? Subhanallah. Iya, ada orang yang sudah. Jamaah, kita ini manusia dikasih akal. Ini handphone nggak punya akal. Dia harus tunduk sama antum. Jangan antum tunduk sama dia. Bisa nggak antum punya handphone lalu antum lemparkan ke tiang? Marahkah handphone ini? Nggak akan marah. Dia milik antum. Kita harus jadi tuan, jadi bos buat handphone kita, bukan handphone yang mengontrol kita. Maka tugas antum harus mengontrol diri. Kapan antum mau pegang handphone, antum atur. Ana mau pegang handphone dari jam sekian sampai jam sekian. Jamaah 5 menit lagi. Maka buat para lelaki, wallahi kebahagiaan antum memandang istri antum. Dan para istri, bikin suaminya nggak bosen sama istri. Kenapa suami itu nggak bosen sama handphonenya? Karena berubah terus. Beritanya berubah, yang dia baca berubah, istri berubah terus. Hari ini pakai baju warna kuning, besok warna hijau, besok warna merah, ya, besok hiasannya lain, ya, macem-macem lah. Beli apa, perempuan beli lipstik yang warna-warni. Hari ini merah, besok ungu, besok apa. Jadi supaya suami nggak bosan juga aja. Nah, buat para suami, jangan sampai engkau menjadikan anak-anakmu seperti bapaknya. Engkau nggak akan suka suatu saat ketika anak dipanggil dia nggak dengerin gara-gara pegang handphone. Tolong antum lihat di handphone antum, di situ ada aplikasi Al-Quranul Karim. Antum lihat tiap malam berapa menit antum buka aplikasi Al-Quranul Karim. Berapa menit antum buka aplikasi tentang dakwah,
tentang iman. Dan lihat sisa waktunya untuk apa. Paling banyak untuk WhatsApp, paling banyak untuk game kadangkala orang. Maka tolong bagi para suami, banyak istri-istri yang sudah berteriak menjerit, tapi suami tidak mendengarkan. Barakallahu fikum. Ustaz, hukum suami mengatain istri binatang, setan karena alasan cemburu. Karena istri nggak pernah nuntut nafkah sama sekali. Coba mungkin memori suami isinya setan sama binatang. Iya. Antum tahu ini botol. Kalau anda tuangkan ke sini, yang keluar itu apa? Karena isinya air. Kalau isinya madu, yang keluar madu. Kalau isinya setan, yang keluar setan juga. Kullu ina'in ma fihi yamdhah. Semua wadah itu, semua ceret itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya isinya subhanallah, isinya Allahu Akbar, yang keluar adalah Allahu Akbar, yang keluar adalah subhanallah. Nih suami memang mungkin isi ceretnya setan sama binatang. Gimana sekarang dirubah? Anti punya tugas merubah isi ceretnya suami. Kalau dikatakan suami tadi karena cemburu, oke, itu karena sebab. Anti harus hilangkan sebabnya, tapi isi tetap harus dirubah. Penyebabnya dia cemburu. Anti hindari hal-hal yang menyebabkan setan keluar dari suami. Istri harus tahu diri juga. Ini gara-gara anak cemburu, Ustaz, ya udah jangan dikerjakan lagi. Suami kalau cemburu diem biasanya. Itu suami yang baik. Tapi kalau suami yang buruk, akhirnya yang keluar setan sama binatang. Maka anti rubah isinya suami supaya isinya ucapan-ucapan yang indah, dan anti juga kewajiban untuk merubah diri anti. Apakah apabila kita melakukan amalan untuk membangun rumah di surga, tetapi kita masih melakukan dosa-dosa, apakah Allah akan tetap membangunkan rumah di surga? Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Semua berbuat dosa karena sudah menjadi kodrat manusia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'. Kullu bani adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang melakukan dosa adalah bertobat. Jadi ketika antum melakukan kesalahan, antum bertobat, jangan terus-terusan berbuat dosa. Terus gimana Ustaz? Kalau dosa terus tapi ana berusaha untuk memiliki amalan-amalan membangun rumah di surga, nanti akan ada penimbangan amal. Ada timbangan yang sudah Allah letakkan di padang mahsyar. Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Allah tidak akan mendolimin seorang pun. Antum punya amalan, bangun masjid, bangun rumah Allah, punya sholat, ditimbang dengan dosa antum. Kalau lebih berat dosanya, kadang-kadang kala kita ini punya amal soleh, sholat masya Allah, tapi sodakoh banyak, tapi ria, nggak ada gunanya. Maka nanti akan ada penimbangan amalan. Kalau lebih berat amal kebajikannya, antum masuk surga. Tapi kalau lebih berat amal buruknya, maka antum akan masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nah, ini pertanyaan terakhir jamaah, ana rasa, karena ana harus langsung ke airport bukan untuk mengejar pesawat. Karena kemarin dia mengatakan, Ustadz besok Ustadz cepat ke bandara karena Ustadz akan ngejar pesawat. Anak ngomong nggak mampu anak ngejar pesawat. Gimana antum bilang Ustadz yang ngejar pesawat ya? Setiap subuh anak sholat di masjid kampung anak, azan sendiri, iqomah sendiri,
Sholat sendiri, apa hukumnya? Apakah kita dapat pahala jamaah atau sendiri Ustaz? Masya Allah, antum dapat pahala azan, antum dapat pahala qomat, semoga antum dapat pahala jamaah. Dan jangan putus asa. Subhanallah jamaah, memang manusia ini pernah di Bondowoso ada tukang azan itu sudah tua ya. Dia bangun tidur, mungkin jam dia itu nggak cocok. Dia adzan asar jam 2. Itu orang satu kampung datang. Itu kata jamaah yang nggak pernah sholat ke masjid datang. Kata, ya Allah, ini kata dia, kenapa marah-marah mereka? Dan memang seperti itu. Kalau antum adzan tepat waktu, nggak ada yang datang. Kalau antum adzan di lain waktunya, ramai satu kampung datang jamaah. Ini manusia yang perlu dakwah. Maka kalau bisa antum sekali-kali bikin kajian untuk menjelaskan keutamaan sholat subuh di masjid. Ada keutamaan sholat duhur, asar, maghrib, iya. Tapi sholat subuh dan isya ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fil jamaah, siapa sholat isya berjamaah dia dapat pahala seakan-akan sholat setengah malam. Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat sholat malam nggak tidur jamaah, itu dengan sholat isya berjamaah dan subuh antum dapat sholat semalam suntuk. Dan sholat isya dan subuh ini sebagai ujian buat orang-orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh biasanya beliau bertanya, "Ashalla fulan? Fulan sholat enggak? Fulan hadir? Fulan hadir?" Enggak. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau mereka tahu dengan pahalanya, mereka akan merangkak mendatangi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa hukum jual beli kucing? Karena anak pernah dengar ada yang makruh dan ada yang haram. Betul. Hukumnya antara makruh dengan haram. Memang kalau melihat jumhur ulama lebih memakruhkan. Walaupun dalam mazhab Hambali mereka lebih menguatkan haramnya karena ada sebuah hadis yang berbunyi naha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Nabi SAW melarang jual beli kucing. Maka usahakanlah harta kita digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Walaupun tadi ada yang berpendapat makruh. Kalau mungkin di Indonesia mazhabnya Syafi'i, mereka akan menganggap larangan itu bentuknya larangan tanzih. Ya, seorang muslim lebih baik menghindarinya. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, jika di lingkungan ana masih banyak yang sering mengucapkan selamat atas bertambahnya umur, bagaimana ana menyikapi ucapan tersebut? Jika ana sudah mengingatkan dan tidak usah ucapkan itu pada ana, mohon pencerahannya. Mungkin antum ingatkan, umur ana ini bukan bertambah tapi berkurang jemaah. Maka seharusnya, ya apalagi sekarang orang itu mengingat tanggal lahir pakai tanggalan Masehi, maka dirubah sekarang. Orang tua ketika anaknya lahir tolong dicatat tanggalan hijriahnya, kapan dia lahir. Ya, dengan cara itu paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa umat Islam itu penanggalannya hijriah. Kalau kita sudah ingatkan kepada saudara kita, ya sudah, kita kadangkala yang mengucapkan selamat apa kalau selamat panjang umur, selamat ulang tahun, anak sampai lupa jemaah. Selamat ulang tahun itu Facebook jemaah. Iya, Facebook itu mengingatkan antum ini
umurnya berkurang sebenarnya gitu loh, supaya antum siap-siap gitu. Setahun ini antum ngapain aja dengan Facebook antum. Kadang-kala kan ada seakan-akan di situ kilas balik ya tentang kegiatan-kegiatan antum di situ. Kelak pada hari kiamat akan detail kilas balik itu jamaah. Allah akan ingatkan antum dengan semua yang antum kerjakan. Makanya penghuni surga ketika disuruh makan enak-enakan di sana mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan menikmatin hidup di sini, makan minum tanpa takut penyakit, tanpa takut lelah ini dan itu. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat di hari-hari yang telah berlalu, di waktu kita jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan fenomena orang yang mempunyai boneka bernyawa? Jamaah, banyak orang sakit. Iya loh jamaah, banyak kesian jamaah, kesian kita. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang itu kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga, apa? Child free atau free child. Iya, child free, yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Nggak bisa dipungkirin, orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang nggak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang, muncul yang namanya boneka ini. Jadi ingat, dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena, dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru sampai kelak kiamat, dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apanya? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh, kata iblis, gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, bicara fenomena yang seperti ini, ya ada orang-orang yang kata Allah, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim ya, untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka, di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari anunya domba ya, yang diikat, dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka, bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama Soeb nih, Ustaz, lihat Ustaz, ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah, anak ngomong, mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jamaah, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jamaah. Orang yang waras
dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut. Ahibati fillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sono, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan satu jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Zira'an bi zira'in, satu hasta sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dhab, ini semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah. Dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu jemaah. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu, dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan. Apakah boleh kita berwasiat kepada keluarga dengan wasiat, jika aku meninggal tiba-tiba tolong sebagian harta yang ada sedekahkan atas namaku, entah itu mobil atau rumah, yang penting tidak semuanya. Boleh jemaah. Ini sedekahnya orang bakhil, tapi boleh. Allah kasih hak. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika ditanya sedekah yang paling mulia, beliau mengatakan, anta sadaqah wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah ketika engkau sehat dan berambisi. Orang sehat punya ambisi, pengen ini, pengen itu, masya Allah. Engkau takut dengan kefakiran dan berharap kekayaan. Itu sedekah yang paling mulia. Jangan sampai engkau sedekahnya itu ketika ya sudah mau mati, ya udah sakit, ini itu, dia mengatakan ini wasiat buat fulan, wasiat buat fulan, jemaah. Tapi nggak apa-apa jemaah. Nih buat orang-orang yang bakhil, paling tidak antum sedekah setelah mati. Iya, masih ada pahalanya, beda tentunya, pahalanya berbeda, tapi tetap ada pahalanya gitu. Dan diperbolehkan sepertiga, antum wasiatkan kepada keluarga, tapi wasiatnya jangan ngomong kalau aku mati tiba-tiba. Kalau matinya sakit, dong jangan gitu loh. Ini mati tiba-tiba jemaah. Jadi wasiatnya itu pokoknya kalau aku mati, mau tiba-tiba, mau sakit, mau apa, maka seperti itu. Nggak apa-apa sedekah. Paling tidak tadi antum catat. Dan kalau bisa, kalau antum punya banyak harta ya, tapi antum tadi masih cinta sama harta antum datang ke notaris, bikin surat pernyataan berapa yang boleh diwasiatkan, sepertiga. Kalau antum mau seperempat, nggak ada masalah, karena Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts wa-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kenapa? Karena kalau antum sudah mati, sebenarnya harta itu jatuh kepada siapa? Ahli waris gitu. Jadi antum ngurangi hak ahli waris, maka diperbolehkan cuma sepertiga. Kalau antum hidup sehat, semua mau disedekahkan, terserah antum.
Bagaimana caranya kita punya anak yang sudah dewasa, bila disuruh sholat di masjid atau musola mereka berat sekali untuk sholat berjamaah. Ya, orang tua sabar. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika menyuruh sholat ini, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar. Sabar dalam menegakkan sholat, sabar dalam mendakwain anak untuk sholat. Boleh jadi kesalahan itu terjadi sama orang tua. Orang tua ini ketika anaknya kecil nggak disuruh ke masjid, padahal Nabi SAW nyuruh orang tua agar memerintahkan anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Dia nggak ngerjain itu nih orang tua, sampai akhirnya anaknya udah nggak pernah ke masjid. Wallahi jamaah, terus terang, kita itu nggak diajarin sholat ke masjid. Kita diajarin ke masjid itu cuma Jumat, bas. Sampai anak di pesantren dulu, pulang dari pesantren, ya nggak ke masjid juga. Sholat di rumah. Ke masjid kapan? Jumatan. Jadi kadangkala ada orang tua yang memang ya belum ngerti dahulunya, sehingga kalau anaknya berat ke masjid, orang tua hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada kesalahan dia dalam mendidik anaknya. Dia beristighfar sambil terus mengatakan kepada anaknya, nah Abah minta maaf ya, Abah seharusnya ngajarin engkau itu sejak umur 7 tahun, memerintahkan kepadamu. Jamaah, kelak anak ini juga bisa nuntut orang tuanya pada hari kiamat. Orang tua itu akan dimintain pertanggungjawaban tentang anaknya. Maka paling tidak orang tua duduk sama anaknya, sekali-kali bawa anaknya ke kuburan, bukan ke masjid. Ayo nak ikut Abah. Abah belum waktunya sholat, iya tenang, bawa ke kuburan. Ingatkan bahwa kita akan meninggal dunia, sentuh hatinya. Nggak ada yang dibawa nak. Engkau di rumah, kalau sholat di rumah pahalamu cuma dapat sedikit, nah, cuma 1. Di masjid itu 27. Langkahmu, setiap langkah itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Subhanallah. Dan nggak lama, sampaikan kepada anaknya, nah engkau bisa main bola mungkin, nah. Main bola engkau 45 menit kali 2, engkau nggak capek. Kau berangkat sama kawan-kawanmu, masa ke rumah Allah ya. Jadi disentuh hatinya, bukan cuma diperintah. Karena orang tua, ayo ke masjid, duduk kasih penjelasan, semoga Allah membuka hatinya. Kayaknya waktu anak udah habis ya mah. Minta maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga pertemuan kita hari ini, perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmatin oleh Allah Azza wa Jal, dan perpisahan kita perpisahan yang dijaga, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.